Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu yang dengannya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di pagi hari yang diberkahi ini adalah tentang fiqhul ad'iyati wal adhkar, melanjutkan pembahasan kita seputar fikih doa dan zikir. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang keberagaman atau variasinya dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan zikir, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah amalan yang sangat agung. Karena tatkala kita melihat dalil-dalil yang ada tidak dalam satu model, akan tetapi dalil-dalil yang datang kepada kita banyak sekali model atau bentuknya. Dan ini nilai plus tersendiri terhadap zikir. Dan telah kita sampaikan beberapa model dalil pada pertemuan yang lalu dan masih menyisakan beberapa model yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya model dalil yang berkaitan tentang keutamaan zikir ini beliau sebutkan ada 10 bentuk. Ada 10 bentuk model dalil. Yang telah kita bahas model dalil tentang keutamaan zikir ini atau variasinya atau beragamnya dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan zikir ini. Yang pertama, dan ini sudah kita jelaskan, tidak apa sebagai murajaah, secara garis besar saja bahwasannya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir ini datang kepada kita dalam bentuk mutlak dan muqayyad. Kemudian ada juga dalil yang datang kepada kita
tentang keutamaan zikir ini dalam bentuk larangan. Larangan agar kita tidak sampai lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai lalai. Kemudian juga dalil datang kepada kita dalam bentuk sebuah keberuntungan, kabar gembira, keberuntungan, kemenangan kepada orang-orang yang banyak berzikir serta kontinu dalam melakukan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pula dalil yang berisikan tentang pujian kepada ahlu zikir, kepada orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah siapkan untuk mereka berupa surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk dalil yang lain yang datang kepada kita tentang keutamaan zikir ini, sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala akan kerugian bagi orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir ini sebagai balasan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengingat dia karena dia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga datang kepada kita dalil tentang keutamaan zikir ini yang isinya adalah bahwasannya zikir itu merupakan amalan yang paling besar di antara amalan-amalan yang ada. Selanjutnya, yang terakhir yang kita bahas kemarin, poin ke-8 dari 10 poin yang ada, variasi berikutnya adalah bahwasannya zikir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup amalan soleh kita, sebagaimana halnya sebagai pembuka. Jadi sebagai pembuka dan sebagai penutup amal soleh kita. Ya, ketika kita sholat, pertama kali yang kita ucapkan Allahu Akbar, lafaz takbir, bagian dari zikir. Ya, demikian pula tatkala kita selesai melaksanakan sholat, maka kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-9 dan poin yang ke-10 yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya, bahwasannya bentuk variasi zikir yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan zikir ini menjadikan bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus, orang-orang spesial yang hanya merekalah golongan orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan mereka itulah ulul albab, julukan mereka, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal. Ini dikhususkan, ya, bagi orang-orang yang berzikir saja. Adapun yang lain tidak. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat dirasakan dan diketahui oleh orang-orang yang berakal.
Dan siapakah mereka yang disebut dengan ulul albab? Orang-orang yang berakal tersebut. Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab, orang-orang yang berakal, itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Ini ada di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang terakhir, musahabatuhu li jami'il a'mal waqtiranuhu biha. Variasi dalil tentang keutamaan zikir ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir sebagai pengiring amal-amal saleh. Sebagai pengiring amal-amal saleh. Wa annahu ruhuha, dan bahwasannya zikir ini merupakan ruhnya amal saleh. Ruhnya amalan-amalan saleh. Fa innahu subhanahu qaranahu bis shalah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengiringkan zikir ini dengan salat. Seperti firman-Nya, wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat untuk zikir kepadaku atau untuk mengingatku. Kemudian wa qaranahu bis siyami wa bil hajji wa manasikih. Demikian pula Allah mengiringkan zikir dengan puasa, haji, dan manasik-manasiknya. Bal huwa ruhul hajji wa lubbuhu. Bahkan zikir ini merupakan ruh ibadah, ya, ruh ibadah haji. Demikian pula inti serta maksud dari ibadah haji, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwa wa ramyul jimari li iqamati dzikrillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hanya, ya, sesungguhnya tawaf itu dijadikan, ya, di Ka'bah. Innama ju'ila tawafu bil bait, ya, hanya saja tawaf itu dijadikan di Ka'bah, atau sesungguhnya tawaf itu hanya dijadikan di Ka'bah, tidak di tempat yang lain. Kemudian dan demikian pula sa'i antara Safa dan Marwah, serta ramyul jimar, melempar jumrah, itu semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tujuan, liiqamati dzikrillah, yaitu untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ya, itu semuanya isinya adalah zikir, ya, dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaranahu bil jihad wa amara bi dzikrihi 'inda mulaqatil aqran wa mukafahatil a'da. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengiringkan zikir dengan jihad, ya. Kemudian dan diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan musuh, bertemu dengan lawan dan menyerang mereka. Kita diperintahkan untuk berzikir. Jadi tatkala jihad, diperintahkan pula kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dikorinahkan atau diiringkan zikir itu dengan jihad. Ini menunjukkan amalan yang sangat utama. Sampai pun ketika jihad, ya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk tetap berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu sekelompok musuh fasbutu, maka bertahanlah, jangan mundur. Ya, jangan lari, bertahanlah. Ya, peranglah melawan mereka. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kamu beruntung. Subhanallah. Kemudian kata Syekh di sini, fahadhihi wujuhun asyaratun warada fiha dzikru fil Qur'anil Karim. Inilah 10 bentuk atau 10 model penyebutan zikir dalam Al-Qur'anul Karim. Wa dzukira likulli wajhin minha ba'du amsilatin minal ayatil Qur'aniyah. Dan untuk setiap bentuknya telah disebutkan sebagian contohnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wal Qur'anul Karim mali'un bil ayatil mundarijah tahta hadhil anwa'. Dan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia itu penuh dengan ayat-ayat yang masuk dalam bentuk-bentuk tersebut. Wahiyya yasiratul husul qaribatul mutanawilu liman qara'al Qur'anal Karim wa tadabbara ayatihi. Kata Syekh, dan ini sangat mudah untuk didapatkan, mudah dijangkau, dekat dari jangkauan mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan merenungkannya. Wa ma ahsana wa arwa'a ma qalahu al-imam asy-Syaukani rahimahullah fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hadha tamam al-intibaq. Kemudian kata beliau, sungguh indah dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam penuturan lainnya, yang mana ini sangat serasi dengan apa yang telah kami jelaskan di atas tadi. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, beliau berkata, wa'lam anna iradal ayatil qur'aniyah ala isbati kulli maqsadin min hadhil maqasid la yahtaju ilaihi man yaqra'al qur'anal azim. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, ketahuilah, i'lam. Ini berarti agar kita mengambil perhatian. I'lam, ketahuilah. Beliau tidak langsung mengatakan apa yang ingin beliau katakan, tapi beliau mendahulunya dengan i'lam agar orang yang mendengarkan itu betul-betul mengambil perhatian sebelum betul-betul mengambil perhatian terhadap apa yang akan diucapkan beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya penyebutan ayat-ayat Al-Quran untuk menetapkan setiap bentuk tersebut, ya, dari bentuk-bentuk yang telah kita sebutkan tadi, tidaklah dibutuhkan oleh mereka yang membaca Al-Quran yang mulia secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Kata beliau, فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْمُصْحَفَ الْكَرِيمَ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ وَمِنْ أَيِّ مَكَانٍ أَحَبَّ وَفِي أَيِّ مَحَلٍ أَرَادَ وَوَجَدَهُ مَشْحُونًا بِهِ مِنْ فَاتِحِهِ إِلَى خَاتِمِهِ. Kata beliau rahimahullah, apabila seseorang mengambil Al-Quran lalu membuka lembaran-lembaran Al-Quran tersebut, niscaya ia akan mendapati hal itu semua pada tempat yang ia kehendaki dari Al-Quran dan dari tempat mana saja yang dia sukai dan di posisi manapun yang dia inginkan. Begitu buka, maka dia langsung akan tahu tentang, ya, masalah zikir ini. Bahwasanya Al-Quran diturunkan adalah lidzikr. Bahkan nama Al-Quran sendiri adalah az-zikr, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata beliau, maka dia akan mendapati bahwasanya Al-Quran itu dipenuhi hal-hal tersebut, ya, yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dari pembukaannya sampai akhirnya, dari awal hingga akhir. Ya, demikianlah kata beliau rahimahullahu taala, intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, bal innal Qur'anal Karima kullahu kitabu dzikrin lillah. Kata beliau, ya, bahkan Al-Qur'an yang mulia seluruhnya adalah kitab zikir. Ya, kitab zikir. Fadzikrullahi ta'ala huwa lubbul Qur'an wa ruhuhu wa haqiqatuhu wa ghayatu maqsudih. Kata beliau, ya, bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan lubbul Quran. Ya. Zikir kepada Allah itu merupakan intinya Al-Quran. Wa ruhuhu, ruhnya Al-Quran. Wa haqiqatuhu, hakikatnya Al-Quran. Wa ghayatu maqsudihi, dan puncak dari tujuan Al-Quran. Kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad ayat 29 Allah mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, ia adalah sebuah kitab yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki akal pikiran dapat menggunakan akalnya dengan baik, mereka mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut. Mereka, ya, berzikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yatadzakkar, mengambil peringatan, ya, mengingat, ya, terhadap apa yang Allah sampaikan. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu, ya, merupakan zikir bagi mereka yang memiliki hati, ya. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, atau memasang pendengarannya dengan baik, wa huwa syahid, sedangkan dia menyaksikannya. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan Al-Qur'an ini datang untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembira yang hendak diberikan oleh Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman? Ya, orang-orang yang beriman yang beramal saleh, anna lahum ajrun kabira, bahwasannya bagi mereka pahala yang sangat besar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id, maka berilah peringatan, ya, atau zikir, ya, kepada siapa yang takut, ya, yang betul-betul takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh berikutnya, wa qad sammallahu subhanahu wa ta'ala kitabahul aziz dzikra. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan Al-Qur'an ini dengan zikir. Ya. Dinamai oleh Allah kitab Al-Qur'an ini sebagai zikir. Apa dalilnya? Faqala wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah zikir. Dia adalah zikir. Nama lain dari Al-Qur'an adalah az-zikr.
mubarakun, penuh berkah, anzalnahu, yang kami turunkan, afa antum lahu munkirun, apakah kamu mau mengingkarinya? Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami telah menurunkan kepadamu az-dzikr, ya, zikir, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, untuk ya agar engkau menjelaskan kepada umat manusia ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka mau berfikir. Kemudian dalam ayat yang lain, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim, demikianlah kami membacakannya kepadamu, yaitu Al-Qur'an, ya, dari minal ayat, daripada ayat-ayat, wadz-dzikril hakim, dan zikir yang hakim, yang bijaksana. Banyak sekali ayatnya. Kemudian qala ta'ala, awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyundhirakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu heran bahwa datang kepada kamu zikir dari Rabb kamu, yaitu datang kepada kamu Al-Qur'an, namanya az-zikr. Liyundhirakum, agar menjadi peringatan bagi kalian, walitattaqu, dan agar kalian bertakwa, wala'allakum turhamun, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan sungguh kamilah yang akan memeliharanya. Dalam ayat yang lain, sad wal qur'ani dzidzikr, sad, dan demi Al-Qur'an yang memiliki zikir. Lihat, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sendiri itu adalah zikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap zikir, maksudnya terhadap Al-Qur'an, ya, ketika datang kepada mereka, dan sungguh ia adalah kitab yang mulia. Kata Allah, kenapa diingkari? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, tidak datang kepada Al-Qur'an itu kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Ya, tanzilum min hakimin hamid. Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian kata beliau, wa fi hadzal ma'na ayatun katsira fil Qur'anil Karim, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri, ya, qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, sami'na anna qira'atal Qur'ani afdalu dzikri idza umila bihi. Kata Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan, kami mendengar bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah zikir dan paling utama jika diamalkan. Ya, zikir yang paling utama. Membaca Al-Qur'an itu adalah afdalul zikr, zikir yang paling utama. Ya, idza umila bihi, apabila ya diamalkan. Wa rawat Tabrani bi isnadihi ila Aun ibn Abdillah. Kemudian Al-Imam Tabrani rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, ya, kepada atau sanadnya hingga Aun bin Abdillah. Beliau berkata, ataina Ummad Darda, kami dahulu pernah datang kepada Ummu Darda, ya, natahaddatsu ilaiha, ya, ingin berbincang dengannya, ingin ada keperluan, ingin berbicara dengannya. Qala summa qultu, kemudian aku berkata, ya Ummad Darda, la'allana amlalnaki, wahai Ummu Darda, barangkali kami telah membuatmu bosan dengan pembicaraan ini. Qalat, maka dengan jujurnya
Ummu Darda mengatakan, amlaltumuni wallah, kalian benar-benar telah membuatku bosan demi Allah. Laqad iltamastul ibadata fi kulli syai'in fama wajadtu syai'an ashfa li nafsi min majlisi dzikrin. Kata beliau, kata Ummu Darda, ya, sungguh aku telah mencari ibadah pada segala sesuatu, namun aku tidak mendapati sesuatu yang lebih memuaskan jiwaku, ya, daripada majlis zikir, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa ikhtabat, kata rawi, kemudian Ummu Darda bersembunyi, ya, menyembunyikan dirinya. Summa qalat li rajul, dan berkata kepada seorang laki-laki, iqra, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun, dan sungguh kami telah sambungkan untuk mereka perkataan, mudah-mudahan mereka berzikir, ya, mereka ingat. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak rahimahullahu Ummat Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Darda wa rahimallahu salafus salih ajma'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pula para salafun salih semuanya. Kaifa hafidhu awqatahum, coba lihatlah bagaimana mereka betul-betul menjaga waktu-waktu mereka. Wa a'marahum, dan lihatlah bagaimana para salaf betul-betul menjaga umur mereka dengan baik. Wa amaruha bi dzikrillahi wa ma yuqarribu ilaih, dan mereka betul-betul memanfaatkan waktu, kesempatan, umur yang telah Allah berikan kepada mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walam tataraddad rahimahullah indaha sa'alaha la'allana amlalnaki, dan tidak ada kebimbangan sedikit pun dari Ummu Darda tatkala seseorang bertanya kepada beliau, ya, barangkali kami telah membuatmu bosan, ya, telah membuatmu bosan dengan perbincangan kami. Kemudian dengan jujurnya Ummu Darda mengatakan, "Na'am, iya, memang kalian telah membuatku bosan demi Allah." Ya. Maka dari sini kata Syekh, "Fahiyal hafidhatu li waqtiha." Ummu Darda betul-betul menjaga waktunya. Ya, dijaga betul waktunya, tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada faedah, ya, khususnya untuk akhiratnya. Kemudian al-harisa ala kamali diniha, seorang wanita yang begitu semangat, ya, untuk, ya, menyempurnakan agamanya, wa tamamihi, dan melengkapinya. Falillahi ma azkaha min alfadin sadiqah, kata Syekh, ya, dan alangkah indahnya kalimat-kalimat yang jujur, ya, wa anfasin atirah, jiwa-jiwa yang suci, wa imaniyatin muassirah, iman-iman yang memberikan pengaruh, dan, ya, wa khairin mutadaffik, dan kebaikan yang mengalir deras. Ya, indah ya kalimat yang diucapkan oleh Ummu Darda tadi radhiyallahu anha. Wallahul musta'an wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, kata Syekh, hanya Allah satu-satunya pemberi penolong dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita telah menyelesaikan, ya, kita telah menyelesaikan dan kita telah mengenal betapa banyak variasi dalil-dalil yang datang kepada kita yang menunjukkan akan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan zikir itu sebagai ibadah yang tidak pernah lepas dari kita. Dalam artian jangan sampai kita lalai kepada Allah dengan tidak mengingatnya, dengan tidak berzikir kepadanya. Karena sesungguhnya zikir ini adalah amalan yang sangat utama,
amalan yang sangat ringan bagi lisan, akan tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat lisan, nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan nikmat tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dan manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah tentang dhammul ghaflati an dzikrillah. Celaan dari syariat bagi orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang hamba membiarkan lisannya tanpa zikir kepada Allah, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh syariat. Tidak sepantasnya, tidak seyogyanya seorang muslim lisannya libur dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu ini senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian melainkan karena besarnya pahala dan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berwasiat kepada kita agar senantiasa menjadikan lisan ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma amara bi dzikrihi fil Qur'anil Karim wa hassa 'alaihi wa raghaba fihi fi ayin katsiratin min haddara aidan min al-wuqu'i fi dhiddi wa huwa al-ghaflah. Kata muallif, kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berzikir kepadanya dalam Al-Qur'an yang mulia, ketika memerintahkan kepada kita untuk berzikir dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi, mendorong kepada kita agar melakukan zikir dalam banyak ayat. Hadzara aidan, di sisi yang lain, di satu sisi atau di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar tidak terjerumus pada lawannya. Lawan dari rajin zikir yaitu ghaflah, enggan atau lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Id la yatimmu dzikru lillahi haqiqatan illa bitakhallus minal ghaflati wal bu'di anha. Kata Syekh di sini bahwasannya pada hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna kecuali dengan melepaskan diri kita dari kelalaian serta menjauhi dari sikap atau perbuatan lalai tersebut, sehingga sempurnalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Waqad jama'a Allahu hadza baina hadzainil amrayn fi ayatin wahidatin minal Qur'an. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kedua perkara ini, yaitu rajin zikir dan tidak rajin zikir, selalu ingat dan lalai. Allah kumpulkan dua perkara ini dalam Al-Qur'an yang mulia dalam satu ayat lagi. Yaitu isinya satu ayat, isinya perintah untuk berzikir sekaligus larangan untuk ghaflah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat, dihafalkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsik."
sebutlah nama Rabbmu dalam dirimu, atau berzikirlah kepada Rabbmu, ya, di dalam, ya, pada dirimu, pada jiwamu, tadarru'an wa khifa, dengan merendahkan diri kepadanya dan dengan perlahan, ya, wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara, karena Allah Maha mendengar, enggak perlu dikeras-keraskan, cukup gerakkan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin. Jadi awal Allah menyebutkan wadhkur, dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Di akhir ayat, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk atau menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian kata Syekh, wal muradu biqaulihi fil ayah wala takum minal ghafilin, dan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut yaitu wala takum minal ghafilin, maknanya adalah janganlah kalian minal ladzina nasummaha fa ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi atau janganlah kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah. Mereka melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, lalu, ya, Allah menjadikan mereka pun lupa terhadap diri mereka sendiri. Fa innahum hurimu khairai ad-dunya wal akhirah, sesungguhnya mereka, ya, itu diharamkan atau terhalang untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wal iyadu billah. Wa a'radu amman kullu sa'adati wal fawzi fi dzikrihi wa ubudiyyatihi. Ya, mereka itu telah terhalang dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya, berpaling dari semua kebahagiaan serta keberuntungan dalam berzikir, ya, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa aqbalu ala man kullu syaqawati wal khaybati fil ishtighali bihi. Ya, bahkan mereka justru menyambut semua perkara yang mana kesengsaraan dan kecewaan akan meliputi dia tatkala menyibukkan diri dengannya. Ya, akan kecewa dia. Wa fil ayati amrun bidzikri wal muwadhabatu alaihi wa tahdhirun minal ghaflati an wa tahdhirun min sabilil ghafilin, dan pada ayat itu terdapat satu perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal muwadhabatu alaihi, dan hendaknya kita senantiasa konsisten, muwadhabah, terus-menerus konsisten di dalam berzikir kepada Allah, wa tahdhirun minal ghaflati an, dan peringatan keras, ya, dari, ya, lalai, dan peringatan keras agar jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah, wa tahdhirun min sabilil ghafilin, ya, sekaligus peringatan, ya, agar kita tidak masuk atau mengikuti jalannya orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wal ghaflatu da'un khatir, lalai ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ya, kata beliau, idza taral insan wa tamakkana min lam yashtaghil bi ta'atillahi wa dzikrihi wa ibadatihi, bal yashtaghil bil umuril mulhiyah al mub'ida an dzikrillah. Kata beliau, lalai ini adalah penyakit yang berbahaya. Jika kelalaian ini menimpa manusia dan mengakar kuat dalam dirinya, niscaya orang itu tidak akan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi malah sebaliknya, ya, dia akan tersibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melalaikan dan menjauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya.
Wa in amila a'malan min at-ta'ati wal ibadah fa innaha ta'ti minhu ala halin sayyi'atin wa wad'in ghairi hasanin fatakunu a'maluhu 'ariyatan min al-khushu'i wal khudu' wal inaba wat tuma'nina wal khasyah was sidq wal ikhlas. Kata beliau, ya, kata Syekh Abdul Razak, ya, maka orang yang lalai ini, orang yang lalai apabila melakukan suatu ketaatan, suatu amal saleh, suatu ibadah, maka orang yang lalai ini akan mengerjakan amalan ketaatan tersebut atau ibadah tersebut dalam bentuk yang buruk, bukan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan dia akan melakukan, ya, dalam keadaan yang tidak layak. Sehingga amalan-amalan yang dia lakukan itu betul-betul kosong dari khusyuk. Tidak ada kekhusyuan dalam amalannya. Wal khudu' juga tidak ada rasa tunduk kepada Allah. Wal inaba, kembali kepada Allah, taubat. Wat tuma'nina, ketenangan. Wal khasyah was sidq, demikian pula tidak ada rasa khusyuk, ya, tidak pula ada rasa takut, ya, kejujuran dan keikhlasan, itu semuanya tidak ada. Walihada jaa fil Qur'anil Karim fi mawatin katsirah. Oleh karena ini atau oleh karena itu datang di dalam Al-Qur'anul Karim pada tempat-tempat yang sangat banyak sekali tentang at-tahdhiru minha wa dhammuha, ya, tentang ancaman, celaan, ya, dari lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dicela dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayani su'i aqibatiha, sekaligus terdapat penjelasan efek buruk atau akibat buruk dari lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha min khisalil kafirin, dan bahwasanya lalai dari berzikir kepada Allah itu merupakan khisal, perangainya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang kafir. Wa sifatil munafiqin al-mu'ridin, dan juga sifatnya orang-orang munafik yang senantiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami telah campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati sebenarnya, akan tetapi hatinya ini tidak mampu memahami. Ya, hatinya ini adalah hati yang tidak dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak menggunakannya untuk melihat. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, akan tetapi telinga tersebut tidak mereka gunakan untuk mendengar. Kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti binatang ternak. Al-an'am, ya, kerjanya cuma makan, minum, tidur, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balhum adall, bahkan kata Allah, mereka ini bahkan lebih sesat daripada, ya, binatang ternak tersebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghafil. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, tertutup, ya, indera penglihatannya, tertutup pula indera pendengarannya, padahal dia tidak tuli, dia tidak pula buta, baik mata yang mata hakiki ini atau mata hatinya.
hatinya memahami. Coba nggak dipakai untuk memahami, dapat memahami, ya normal dia, tapi nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, sejatinya dia tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Padahal perjumpaan dengan Allah adalah sesuatu yang sangat kita rindukan. Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang sangat besar, lebih besar daripada nikmat surga, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia serta merasa tenang dengan kehidupan dunia, dan mereka yang lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka itulah tempat kembalinya adalah neraka disebabkan oleh apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa yaqulu ta'ala ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mereka itu betul-betul mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia. Urusan dunia mereka faham betul, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi urusan akhirat mereka lalai. Mereka tidak ambil peduli, padahal akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan selama-lamanya, sedangkan dunia hanyalah sementara. Wal ayat fi hadzal ma'na katsira, dan ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengecam kepada mereka yang lalai dari berzikir kepadanya, ya, dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami, memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat, memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Dan mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang sejatinya tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka lalai dari berzikir kepada Allah. Orang yang selalu berharap untuk berjumpa kepada Allah, maka dia senantiasa berusaha untuk mengingat Allah, sehingga Allah pun selalu ingat dia, Allah cinta kepada dia, Allah ridha kepada dia, dan Allah pun akan memasukkan dia ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ya, Allah sindir kepada mereka orang-orang kafir yang demikian pintar, pandai dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu menahu urusan akhirat, ghafil, ya, sehingga merugilah mereka. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang rugi di dunia, rugi pula di akhirat kelak. Baik, barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.